Diminta kembalikan uang 900 juta. Gus Miftah ogah-ogahan. Netizen, makan uang haram itu nikmat ya? Gus Miftah keberatan jika harus kembalikan uang 900 juta dari Wahyu Kenzo. Saya tidak tahu itu uang haram. Kelora.com. Gus Miftah mengaku keberatan jika harus mengembalikan uang hasil lelang Blangkon. Gus Miftah memberi klarifikasi soal hasil uang lelang Blangkon. Ia mengaku keberatan jika uang hasil lelang bakal ditarik kembali. Seperti diketahui, Gus Miftah menjadi salah satu sosok yang ikut terseret dalam pusara kasus robot trading ilegal Auto Trade Gold. Lantas, seperti apa klarifikasi yang dikuak Gus Miftah? Gus Miftah buka suara apabila nantinya uang hasil lelang Blangkon yang dimenangkan Wahyu Kenzo diminta kembali. Hasil lelang Blangkon sebesar 900 juta yang dimenangkan Wahyu Kenzo kala itu rupanya disinyalir merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang. Ia pun memberikan respon jika uang tersebut diminta kembali oleh kepolisian. Gus Miftah nampak keberatan jika uang yang digunakannya untuk berdonasi itu diminta kembali. Hasil penjualan Blangkon sudah saya donasikan dan amalkan. Dasarnya apa dikembalikan? Toh saya tidak tahu uang itu haram atau tidak. Tegasnya dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Minggu 16 April 2023. Baginya tidak etis untuk menanyakan sumber uang tersebut. Saya tidak tahu uang itu haram atau tidak. Tidak etis menanyakan itu ke pembeli. Lanjutnya. Meski demikian, pria 41 tahun itu memilih menghormati proses hukum yang berlaku. Kita hormati prosesnya, kita juga gak tahu prosesnya seperti apa kan, tugas Gus Miftah. Sebelumnya Gus Miftah juga berdalih tak tahu sumber dana Wahyu Kenzo. Kan saya hanya melelang, pas dibeli saya tidak tahu uangnya dari mana. Tegas Gus Miftah dikutip dari YouTube Seleb On Cam, Kamis 13 April 2023. Ia pun meyakini tuduhan dirinya terlibat robot trading ilegal hanyalah asal. Tuduhan pelapor ini asal aja, tugasnya. Gus Miftah pun menjelaskan kemana uang 900 juta tersebut digunakan. Uang lelang itu saya gunakan buat amal, bukan buat saya pribadi, lanjut Gus Miftah. Berikut adalah beragam komentar dari warganet. Itu termasuk barang subhat karena sudah tahu itu batang haram, kembalikan itu uang orang bukan. Uang Kenzo nanti diganti kopiannya sama nasabahnya, gampang daripada nanti di yaumul hisab nyari atu-atu. Makanya buka kacamata biar bisa melek yang jelas membedakan duit haram atau haram banget. Sebenarnya kau tahu itu uang haram atau kau pura-pura tidak tahu. Uang itu tidak ada yang haram, sedangkan yang haram itu pekerjaan untuk mendapatkan uang itu yang haram. Jadi sebaiknya kembalikan uang tersebut. Lagian orang bodoh mana mau membeli Blangkon bau tersebut kalau bukan uang hasil nipu, ujar Luwak Gatel. Kemarin belum tahu, kalau sekarang tahu itu uang gimana dong? Sekarang kan sudah tahu yang kembalikan, begitu adab seorang pemuka agama. Kalau udah tahu haram terus tetap ditelan, katanya gak harus jadi gus-gusan deh untuk menilai sesuatu. Sekarang sudah tahu kalau bukan uang haram, mana ada yang mau beli Blangkonmu 900 juta? Duh Miftah, kenapa gak dijual aja rambutnya? Masih ada selisih cuan 500 juta, ucap akal sehat. Sekarang udah tahu kalau itu uang haram, kenapa gak mau mengembalikan? 1 rupiah dari uang haram aja udah berat hisapnya bro, masa gak ngerti? Belgedes katanya Ustadz tapi nerima duit haram. Piye torek? Makanya makan sih makan, tapi yang kotor-kotor jangan dicaplok. Kalau tidak tahu tidak haram, tapi kalau sudah tahu apalagi uang haram maka jatuhnya uang haram juga, timpal Agung Liau. Ternyata Bun Kika si Miftah kurang jauh mainnya. Duitnya sudah habis makanya bingung mau gantinya. Foya-foya.com. Uangnya sudah dibeliin rumah kok disuruh kembaliin. Emang si Agus mentah mau tidur di mana? Katanya rambutnya ada yang nawar 1,4 M, jual aja giginya, gasa semua 4 aja, laku tuh 900 juta. Gaya bugus macam apa kali, giliran masalah uang aja lu pura-pura bego. Uang enak kok ya kan, ujar Jendi. Kalau pada akhirnya tahu itu uang haram ya kembalikan saja, dasar Ustadz Gombal Mukio.
Duit emang tidak berbau, ingat umul hisab Gus, jual belinya kayak gitu, kena delik riba. Makanya kalau sudah pakai nama Gus itu harus hati-hati. Jangan semuanya diembah tanpa dilihat halal haramnya. Berat Gus urusannya nanti kalau akhirat ditanya malaikat munkar dan nakir. Mau ikutan komen takut UU ITE. Sudah enak-enak makan uang haram, tahu-tahu dikembalikan. Baik saat memberi atau menerima uang, kacamata agar dilepas dulu lah. Jika masuk BB dan tidak mau mengembalikan, urusannya bisa panjang. Dari segi agama juga sama, sudah tahu itu barang haram masa tetap mau dimakan. Yang cerdas sedikit lah. Orang gila mana yang mau membeli belangkon bekas harga 900 juta? Bukankah itu tidak masuk akal orang waras? Jika seperti itu, apa salah jika orang-orang menduga itu adalah modus pencucian uang? Emang jika uang haram dikembalikan, maka tidak dapat dituntut lagi? Ucap Indonesia Raya. Tahu atau tidak itu uang haram semua dititipan Allah, kalau yang punya minta ya kembalikanlah. Pertanyaan awalnya itu duit dikasih dalam rangka apa? Apa betul benar dikasih atau minta untuk dikasih? Duit cuci-cuci begitu, apapun alasannya wajib dikejar penyidik untuk dikembalikan, atau itu duit lari kemana setelah dikasih? Follow the money, nanti kelihatan. Gak jauh dari kriminal Ustaz Nusantara. Orang alim akan sangat berhati-hati dengan harta yang subhat apalagi haram. Orang alim pasti akan bertanya dan mencari tahu siapa orang dan aktivitasnya yang memberinya uang banyak tak lazim. Buaya itu kuat dan rakus. Begini nih manusia kalau masih didangkal ilmu agama, tapi disanjung-sanjung sebagai paham ilmu agama. Yang disanjung goblok, para penyajungnya juga tolol, manusia sampah. Ya sudah, kalau enak makan saja masalah halal dan haram, nanti kompromikan saja dengan malaikat di akhirat. Anda akan punya masa tenang saja, banyak pendukungnya, timpal kilalayu. Reza Arab juga gak tahu kalau 1M dari DS itu uang haram, tapi doi balikin duitnya. So suci ternyata haram itu kalau ketahuan, kalau tidak ketahuan ya haram. Jual, jangan gampang terprovokasi Islam Nusantara. Maaf, ada lihat mukanya Janak kok bisa dipercaya jadi ustad ya? Kajian juga tidak dalam modal ngecek tanpa dalil. Miftah di siapa? Balikin waita Miftah duitku. Tukang obat biasa aja duitnya, mau resikonya ogah, tapi terserah sih, pilih kembaliin atau jalani proses hukum, ujar Selian Asli. Terus, kalau udah tahu gimana Miftah, kenapa kamu lucu dan germesin sih? Karena udah tahu itu emang uang haram jadi kembalikan. Ustadz kan tahu agama, jadi jangan ngeles kayak bajai. Ternyata si Miftah doyan duit haram juga ya. Kok aneh, harusnya justru keinginan ngembaliin itu timbul dari dirinya. Makanya lihat duit jangan langsung hijau terus gas, lo kok keberatan ngembaliin. Kan sekarang udah tahu itu uang haram Gus, makanya Gus hati-hati ya. Sekarang sudah tahu kan masih keberatan juga. Udah habis ya uangnya, kalau sudah tahu ya dikembalikan, bego Ustadz. Awal gak tahu ya gak apa, tapi kalau sudah tahu ya pulangkan itu uang haram itu tidak baik dimakan keluarga, ucap Iwak Bandeng. Enak dong makan uang haram, duit gitu loh, jual rambut saja Gus buat gantinya. Biasa kiai selektif terhadap perkara baik uang, harta dan sejenisnya. Ternyata enak juga ya yang namanya uang. Lo rambutnya saja ditawar 1M lebih kan, apalagi yang lain kecil kalau cuma 900 juta. Gus kebanggaan Ansor Ban Serap, uangnya sudah jadi bangunan ya Gus. Ketika belum tahu maka hukumnya adalah syubhat yang wajib dihindari, timpal Usman Salahuddin. Masa sih katanya Gus, kalau tuh uang haram ya balikin lah. Kalau sekarang sudah tahu itu uang haram segera dikembalikan. Lambenya membuka siapa sebenarnya personalnya. Ya gak tau lah uang bentuknya duit wangi ahai. Uangnya dah habis dimakan kali ya. Betul kenceng. Ayo buktikan omonganmu seperti pas ceramah yang asal mangap itu. Ya sita harta bendanya atau dipenjara 20 tahun, pilih mana terserah Anda. Sekarang kan sudah tahu tuh, kalau merasa keberatan berarti dia menikmatinya, ujar bukan saya. Ternyata Gusta sangat memalukan, makanya kafak sudah dipakai nama depan Gus kalau Anda belum siap. Timpal Rizoneba. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melasih dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.